Delegasi. Jumpa lagi kita di acara Dialog Interaktif Horas Medan. Pada kesempatan ini telah hadir di studio kita media delegasi para pengurus perempuan Batak Indonesia yang cantik-cantik, menawan, perempuan Batak yang pesonanya luar biasa. Baik, kita coba kenalkan masing-masing. Ketua Umum PBI Ibu Sarma Haro Raja Gugu, Sarjana Pendidikan, Escape, MKes di studio delegasi. Selamat datang Bu Sarma. Baik, yang di tengah kita ini. Kemudian di samping Bu Sarma ada di sini Sekretaris Jenderal PBI Ibu Karyana Siringoringo AMD. Selamat datang Ibu Sekretaris. Selamat sore. Baik. Nah, kemudian Ibu Bendahara Umum PBI Ibu Dr. Elizabeth Dame Manalu ya, sarjana psikologi Bu ya. Kemudian para pemirsa delegasi, adapun topik yang akan kita bahas dalam dialog interaktif Horas Medan kali ini adalah seputar peran kaum perempuan sebagai penopang ekonomi keluarga. Sebagaimana kita ketahui Bu, pengurus PBI, bahwa hingga saat ini untuk mencapai kesetaraan peran perempuan dan laki-laki masih menemukan banyak hambatan, meski selama ini sudah banyak upaya pemberdayaan perempuan telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai organisasi. Dan saat ini perempuan Batak Indonesia hadir di seluruh Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara ini baru-baru ini dideklarasi ya Bu ya. Baik, bagaimana ibu-ibu dari pengurus PBI menyikapi permasalahan yang kita sampaikan tadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kami coba beri kesempatan pertama kepada Ketua Umum Ibu Sarma Haro Raja Gugu. Kami persilakan Bu, coba menyampaikan kira-kira seperti apa PBI menyikapinya. Terima kasih Radio Delegasi telah mengundang kita untuk mengutarakan mengenai perbedaan gender dan keterwakilan. Nah, memang dari tahun 2000-an sudah ada program pemerintah mengatakan di lembaga keterwakilan. Apalagi sekarang ya, sekarang ini tahun politik ya, tahun politik. Ternyata keterwakilan yang disarankan dan diperintahkan oleh pemerintah, keterwakilan wanita 30%, sampai saat ini 10% juga mungkin belum terwakili. Nah, itu yang sangat kita sayangkan. Nah, di situ kenapa bisa itu terjadi? Itu bukan karena hanya semata kekecewaan terhadap pihak Adam, bukan. Dari wanita itu sendiri juga belum tentu ada niat hati untuk menaikkan teman sendiri, karena sudah ada keterwakilan di situ, tetapi tidak dipilih. Nah, tekanan dari satu kaum hawa sendiri juga ada. Kenapa tidak memilih teman? Nah, perempuan sendiri juga mengucilkan teman sendiri, tidak menaikkan martabat. Sering kali ya, kalau perempuan itu tenar dan memang baik dan memang bagus, profesional, bisa nanti dikatakan sombong. Apalagi suatu saat kadang-kadang pidato agak lantang bicara, dikatakan angkuh. Nah, jadi bukan pihak Adam saja yang mengucilkan teman wanita. Di sini kita harus ambil sikap dan ambil lingkaran ya, suatu lingkaran supaya kita teguh. Wanita itu harus memang memunculkan dirinya dengan karakternya yang bisa membangun di dalam rumah tangga. Wanita kuat, apalagi wanita perempuan Batak itu bekerja keras dan bisa membuat warna di dalam keluarga. Keberhasilan sangat tinggi. Tetapi untuk rasa persaudaraan sesama teman wanita kita kurang. Di situ yang saya anggap kelemahan di kita pihak wanita. Mari bersatu karena kita bukan sendiri. Mari kuat karena kita bukan seseorang. Wanita itu adalah pengembang ya, dan pekerja yang kuat. Terima kasih, Pak. Baik, untuk selanjutnya di sini telah hadir sekjennya Ibu Karyana.
Bu Karyana, boleh disampaikan kira-kira program-program apa saja dalam misi dan visi PBI itu sendiri yang akan dilakukan dalam jangka pendek, ataupun bagaimana PBI itu nanti berkontribusi kepada masyarakat, termasuk upaya meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan. Kami persilakan. Baik, selamat sore semua. Terima kasih Pak Robin Turnip. Saya sebagai sekretaris di Perempuan Batak Indonesia, visi kita memang perempuan, terwujudnya perempuan yang bermartabat dan bermarwah. Jadi jangka panjang kita sudah kita konsep dengan Ketum dan beberapa jajarannya kami sebagai pengurus. Dalam jangka dekat ada yaitu penyuntikan vitamin C yang dari KSP Muldoko Center akan kita buat segera, kalau bisa sebelum Lebaran, sebelum puasa. Kita bekerja sama dengan Polda, Gubernur dan Kodam, dan kita akan segera audiensi. Kita akan buat di rencana di tempat di Medan di kota. Kita akan suntik masyarakat yang ada di Kota Medan, juga di Sumatera Utara ini. Itu jangka pendeknya Pak. Terima kasih. Kemudian kita coba beralih ke Bu Elizabeth selaku bendara. Bu, Ibu kan selaku tokoh juga, tokoh akademis juga ya. Bagaimana meningkatkan kesadaran bahwa perempuan memiliki hak di ranah publik dan kompetensi yang sama dengan laki-laki. Nah, kira-kira Ibu dari seorang akademis juga melihat itu seperti apa? Ya, selamat sore. Terima kasih kepada Pak Robin Turnip. Jadi kita perempuan Batak Indonesia diharapkan mandiri dan diusahakan bagaimana kita bisa menolong ekonomi keluarga. Untuk itu diharapkan semua perempuan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri jangan dibiasakan hanya mengharap di dalam satu rumah itu hanya bapak yang bekerja, tetapi kita harus bisa membuat usaha yang mana digalakkan pada saat ini adalah UMKM. Jadi di setiap rumah tangga itu diharapkan bisa membuat suatu produk yang bisa dijual dan bisa menambah income daripada keluarga. Dan di dalam pekerjaan ataupun di pemerintah maupun di swasta itu diharapkan bahwa pemerintah membuat satu kebijakan adanya kesetaraan gender sehingga perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Itu yang kita harapkan supaya semua nanti perempuan itu mempunyai penghasilan yang bisa diandalkan di dalam rumah tangga. Karena apa? Di saat sekarang pendidikan anak lebih diutamakan. Jadi kalau uangnya tidak ada, itu pendidikan anak akan terkendala. Makanya diharapkan ibu rumah tangga semua mendukung perekonomian daripada rumah tangga. Jadi di dalam pemerintahan maupun swasta harapan kita adanya itu kesetaraan gender. Jadi jangan pekerjaan itu hanya diberikan kepada laki-laki, tapi sesuaikanlah pekerjaan itu apa yang bisa dikerjakan oleh perempuan itu diberikan haknya kepada perempuan. Saya kira itu Pak. Dari tiga narasumber juga bisa kita coba diskusi, dialog mengenai dari sekian kali penyelenggaraan pemilu, keterwakilan perempuan dalam dunia politik, khususnya di lembaga legislatif masih tergolong kecil. Bisa jadi kemungkinan anggota PBI juga akan ada yang mau maju jadi anggota legislatif. Kira-kira ada yang bisa yang menyampaikan seperti apa tanggapannya? Silakan, boleh Bu. Terima kasih. Dari PBI juga ada beberapa ya yang mau jadi caleg ya. Yang kita harapkan kita wanita, ketika ada wanita yang mencalonkan ya, tolong didukung. Kalau suara kita tidak mendukung wanita, sampai kapanpun kesetaraan gender tidak akan terwujud. Sebegitu jumlahnya laki-laki, sebegitu juga perempuan, wanita ya.
Jadi kenapa ketinggalan? Seperti yang saya katakan pertama, kita wanita yang kurang berperan aktif untuk mengambil bagian. Nah ini, pemerintah saya katakan tadi sudah tahun 2000-an memberikan keterwakilan 30%, 10% juga nggak dapat. Karena apa? Kita tidak memilih. Nah, ayo kita memilih supaya wanita itu terwakili, supaya sesuai dengan bidang-bidangnya itu dapat, supaya jangan tertindas. Wanita itu sering tertindas di rumah, tertindas lagi sesama teman. Itu sering. Baru-baru ini kita lihat ya, di Toba itu saya lihat di media. Bisanya segerombolan pihak laki masuk untuk menggeret wanita. Kita tidak tahu apa persoalannya, tetapi apakah itu yang terbaik untuk menjadi yang baik. Nah di situ. Karena apa? Wanita itu anggap sangat lemah. Padahal tanpa wanita tidak akan berkembang, ya, tidak ada manusia lagi. Tanpa wanita di dalam rumah tidak dapat warna keluarga. Ya, wanitalah yang penentu berhasilnya rumah tangga adalah di tangan wanita. Jadi kita mohon sesama wanita supaya memilih keterwakilan wanita. Ada, dibuat di situ keterwakilan, tapi pihak Adam membuat nomornya yang pencorot supaya agak nggak nampak, nggak kelihatan. Nah itu di situ. Jadi kita sendirilah duluan yang bersatu, bentuk lingkaran supaya wanita itu memang benar-benar kuat dan didukunglah sesama wanita. Ya, terima kasih. Itu yang paling inti. Mau maju kita duluan memajukan diri kita. Nah, diharapkan pekerjaan ini tidak hanya di legislatif, ya, di mana aja pun. Tidak usah kita merasa gengsi. Kalaupun tidak D3, tidak S1, banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Mempayat, jualan, ya, online, salon, apa segala. Tetap kita teguh untuk menopang keluarga ya. Tetapi ayo membentuk lingkaran supaya kita kuat. Jangan kita lemahkan kita sehingga terinjek. Itu loh, ya. Nggak ada wanita waktu mau ngangkat ibu Boru Manurung itu, saya lihat kaum Adam semua. Begitulah mereka untuk menindas wanita itu. Kita jangan diam di setiap saat supaya jangan wanita itu selalu tertindas. Begitu kira-kira, Mang. Ada kasih. Ibu coba tanggapi atau menambahi dari apa yang disampaikan Ibu Sarma, naluri seorang wanita terhadap tindak kekerasan yang terjadi. Iya, baru-baru ini ada kejadian yang tidak menyenangkan ya bagi kaum perempuan. Tambahan sebagai dari ketum tadi, kita merasa miris. Kenapa seorang ibu yang sudah 71 tahun mendapat perlakuan seperti itu? Ya kita tetap pantau, kita dari PBI tetap pantau sampai di mana hanya rasa kemanusiaan yang sebagai wanita. Nah, kita mewujudkan wanita yang bermartabat dan bermarwah dan bermartabat. Artinya kita ciptakan menuju wanita yang bermutu dan berkualitas supaya wanita-wanita yang melahirkan anaknya bisa mendidik anaknya yang bermutu. Nah, begitu juga di partai politik supaya jangan hanya kuota wanita 30%, ternyata hanya di bawah 20%. Sementara di luar negeri sana yang maju sudah 40 ke atas persen. Ya, kenapa kita Indonesia, khususnya perempuan Batak Indonesia, sulit mencari tokoh Batak perempuan? Padahal sudah banyak contoh Cut Nyadin yang lain, banyak tokoh-tokoh perempuan. Kita Batak hebat loh, perempuan Batak, cuma selalu dikucilkan sama kaum Hawa laki-laki dari laki-laki Batak nih ya. Gitu. Iya. Jadi ayo kita rubah mindsetnya wanita ini, jangan selalu saya ini kan di dapur gitu. Padahal kita ujung tombak di keluarga sebenarnya. Jadi itu yang kami hadir PBI untuk keadilan kepada perempuan yang ditindas, apalagi perempuan Batak Indonesia. Terima kasih. Baik, Bu Elizabeth, ada coba menambahinya, Bu? Kira-kira apa yang disampaikan Ketua Umum tadi? Ya, kalau menurut pendapat saya memang permasalahan itu terlalu kompleks, Pak. Kenapa sedikit perempuan masuk legislatif? Kendalanya banyak. Salah satu contohnya, kalau orang berpolitik, perempuan di dalam pembicaraan politik itu sampai pagi,
Sementara perempuan tidak diperbolehkan keluar malam sampai pagi. Itu kendala yang paling besar. Dan banyak yang sudah ikut di caleg, mereka kendalanya hanya setelah pulang rapat suami marah. Jadi itu adalah salah satu kendala yang dari pribadi, ya, dari intern rumah tangga. Dan memang kita perempuan terlalu merasa berpikir diri kita yang membuat kita lemah sebenarnya. Kalau kemampuannya sebenarnya Kalau tidak. kemampuan daripada perempuan saya kira jauh lebih tinggi dari laki-laki. Luar biasa ini, luar biasa dari ya. Dan di masa sekarang saya juga sudah melihat di mass media televisi, setiap ada jawaban dari seorang perempuan, cara dia menjawab itu jauh lebih hebat dari laki-laki. Tinggal lagi kesempatan itu yang tidak diberikan kepada perempuan dengan seperti yang tadi dikatakan 30%. Itu hanya tertulis 30% keterwakilan wanita, tetapi selalu berusaha membuat pendaftaran itu lebih banyak laki-laki. Sehingga perempuan itu merasa ya sudahlah laki-laki di situ semua. Itu kendalanya sebenarnya. Terkesan di nomor 2 kan seperti itu, Bu, ya? Ya, terkesan di nomor 2 kan. Padahal perempuan itu idenya banyak loh, Pak. Ya. Kalaulah orang mengerti bahwa kemampuan atau kehebatan seorang laki-laki di baliknya adalah seorang perempuan yang menjunjung tinggi Luar biasa martabat ini, ya. Suaminya. Sekira gitu, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Kemudian kita coba beralih, di sini ada audiens yang hadir pada studio Oras Interaktif Medan. Kami persilakan juga audiens kita untuk menyampaikan kesan ataupun pertanyaan kepada narasumber kita di sini. Perkenalkan, Bu, nama saya Abigail Sembiring, mahasiswa magang Universitas Prima Indonesia. Saya izin bertanya, apakah PBI memiliki rencana untuk membantu atau mengadvokasi tenaga kerja perempuan Indonesia di luar negeri yang selama ini mendapat tekanan dan pelecehan seksual? Terima kasih, Bu. Disambung saja lagi dengan audiens yang lain, ibu-ibu di sini. Ada kira-kira? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra Stompul. Saya dari Universitas Prima, mahasiswa magang. Pertanyaan saya, bagaimana PBI membantu persoalan kekerasan perempuan di dalam negeri? Terima kasih. Ya, ada lagi ibu-ibu? Ya, ini. Perkenalan, nama saya Esther Sitorus. Yang ingin mau saya tanyakan di sini menyangkut dengan PBI Perempuan Batak Indonesia, ya, khususnya di Sumatera Utara ini. Apakah dalam waktu jangka dekat ini kita bisa menghandle para perempuan Batak yang ada bersekutu kita dengan orang-orang Batak, ya, perempuan khususnya di luar negeri? Saya lihat dari segala apa itu, banyak yang perempuan Batak di luar negeri juga orang-orangnya sukses. Nah, apa tingkah selanjutnya, sikap kita selanjutnya terhadap mereka? Apakah kita bisa berkolaborasi sama mereka dalam waktu dekat ini, Ibu, agar masyarakat Batak ini, khususnya perempuan Batak ini, lebih dikenal mendunia bahwa perempuan Batak itu adalah perempuan yang hebat, yang bisa mendukung dan menjunjung tinggi bangsa Batak, khususnya dalam keluarganya. Terima kasih. Baik. Ada lagi yang coba audiens coba sampaikan kepada narasumber atau usulan atau kesan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Ratna Sirait, ya. Saya tadi menyingkapi pemaparan dari Ibu Dame, ya, Ibu Dr. Elizabeth Manalu, tentang sepertinya diskriminasi kepada caleg-caleg perempuan. Ya, memang tadi saya ada dengar pemaparan juga bahwa sebenarnya dari diri sendiri, tapi tidak luput terkadang tekanan dari tadi rumah tangga, keluarga, suami yang kurang mendukung. Seolah-olah
Saya pernah bertanya kepada orang, oh enggak apa-apa itu Bu, karena dia takut bersaing. Apakah harus seperti ini? Seharusnya ketika seorang istri atau ratu rumah tangga yang ingin mungkin mengangkat harkat daripada keluarga itu, khususnya juga kaum wanita, sudah sepatutnya seorang bapak atau seorang kepala keluarga itu memberi dukungan yang positif, ya, agar perjuangan Ibu Kartini ya itu boleh benar-benar nyata. Karena ada lagu ya, wanita dijajah pria sejak dulu. Ya ini jangan terjadi lagi. Ya, marilah. Tadi saya juga sangat terkesan dengan Ibu Sarma, Ibu Ketum yang mengatakan bahwa itu juga berpulang dari kaum wanita yang tidak mau mendukung sesama. Karena memang ada sifat wanita ya, takut tersaing. Tapi mari dengan terbentuknya ini menurut kerinduan saya, maka saya hanya menghimbau setiap kita kaum wanita dengan melalui PB ini, mari kita saling bergandengan tangan. Mari kita singkirkan ego kita. Biar kita naikkanlah siapa yang pantas untuk kita pilih, kita naikkan. Agar lewat beliau ada di tengah-tengah pemerintahan mewakili suara wanita. Apapun yang menjadi kerinduan kita, dia dapat memperjuangkan itu dengan dukungan kita. Jadi himbauan saya, harapan saya ke depan, biarlah PB ini semakin maju, semakin bersatu. Orang bilang boru Batak itu sulit diatur, tapi saya percaya kalau sudah hidup di dalam Tuhan, pasti kasih persaudaraan itu yang timbul. Amin. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih dari beberapa audiens. Kita kembalikan kepada narasumber untuk mungkin merespon, menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari audiens kita. Yang pertama tadi, masalah perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Nah, ini sangat serius ini, sangat bagus. Pertanyaan ini sangat bagus. Ketika ada seperti ini, latar belakangnya itu nomor satu itu apa ya? Kalau mau jadi TKI ke luar negeri, harus identitas dulu. Masuk ke sana melalui apa? Itu dulu nomor satu ya. Karena kalau berangkat melalui TKI yang benar-benar diberangkatkan yang dari PT yang sudah terdaftar, legal standingnya, pasti tidak berani di sana membuat sesuatu. Ya, itulah penyebab terjadi kekerasan di luar negeri yang tidak dapat dihindari karena seperti itu. Tidak ada yang melindungi. Hukumnya juga tidak jelas kalau seperti itu. Karena di sana jelas harus diberangkatkan dengan PT dan identitas yang benar. Jangan mau jadi ibu rumah tangga di luar negeri sehingga tidak dibayar gaji, tidak dibayar segalanya, hanya jadi budak seks, maaf cakap, kekerasan seks dari tuan rumah karena tidak jelas. Tidak ada yang mau dihubungi, mau ditelepon, mau di apa, tidak ada. Nah di situ itu salah satu penyebab kekerasan di luar negeri. Terima kasih. Kalaupun ada nantinya korban di sana kaum perempuan Batak, pasti PBI akan turut juga berperan andil seperti itu Bu ya. Nah kami pasti berpikir seperti itu karena ya di bidang kami peranan wanita sudah ada ya, semua kita akan lengkapi. Pasti kalau memang benar-benar ada terjadi, walaupun ada kata tidak jelas, pasti kami cari tahu apa penyebab. Baik. Ya, di Indonesia juga ya, ini di Indonesia juga pertanyaan mahasiswa tadi dari Unpri mengatasi perlindungan tenaga kerja di Indonesia ya,
luar negeri yang mungkin Yang luar tadi negeri. berkaitan dengan yang disampaikan yang pertama. Di Indonesia tadi begitu ya. Ya. Nah, tenaga kerja rumah tangga maksudnya ya. Kekerasan perempuan tadi seperti case-nya kejadian Nah, yang iya. di Toba tadi Bu, bagaimana sikap Ibu? Mungkin dia disampaikan tenaga kerja, kalau yang di sana tadi mungkin persoalan pribadi, bagaimana sikap PBI itu sendiri gitu? Ya. Tadi ada juga disebut saya rasa mengenai seksual ya. Ya. Ya memang ini yang selalu kita harapkan maunya ya, undang-undangnya itu diperketat ya, karena selalu masih mempersulit. Kita nggak tahu, kalaulah kekerasan contoh ya, kalau kekerasan diminta saksi, kalau ada kekerasan seksual kalau ada saksi kan nggak jadi. Nah itu, jadi saya tidak tahu sebagai ketum PBI ya, saya tidak tahu undang-undangnya ini apa sebetulnya yang di situ tertulis. Kita nanti belakangan kita cari tahu. Kenapa? Kalau andai kata kekerasan seksual terjadi sama seseorang, siapa saksinya? Kita lihat itu di media, di Facebook, tuan rumahnya datang mendatangi pembantu itu, langsung dikerjakan yang tidak beres itu tadi, maaf cakap ya, tanpa ada hambatan, miriskan seorang wanita. Tuan kita juga membuat kita dari rusuk ya, supaya setara, bukan dari kaki, bukan dari kepala. Nah itu Inang, kalau tadi pertanyaan Ibu mengatakan apa yang mau dikerjakan PBI seluruh Batak Indonesia termasuk Ibu ya, ayo bersatu, kita teguh, apapun bisa kita lakukan kalau kita sudah bersatu. Sapu lidi satu tidak bisa apa-apa, 10 juga belum bisa apa-apa, 50 tenaganya masih belum pun. Coba kalau 300, kaki manusia pun bisa disapu, betul nggak Ibu? Jadi mari kita bersatu, menyatu, membuat kita sebagai perempuan Batak ya yang kuat. Jangan kita tutupi ilmu kita, jangan kita tutupi pendapat kita. Mari bergandeng tangan, kita hargai orang yang sudah berjasa, kita hargai, kita agungkan teman kita yang bisa ilmunya kita timba. Itu yang intinya. Jangan kita lemahkan, jangan kita pojokkan. Kita cari sesuatu cakap untuk menurunkan martabatnya ataupun yang dia ketahui. Itu ya, itu. Jadi kalau mau maju kita Ibu, ayo kita bergandeng tangan, pasti bisa. Perempuan ada di situ sekarang, ingat itu harus dihindarkan. Hal-hal seperti itu supaya kita setara ya, perempuan tidak satu, perempuan banyak jumlahnya. Terima kasih. Baik, tak terasa pemirsa delegasi kita mau di penghujung waktu. Kira-kira ada yang mau disampaikan Sekjen maupun Bendum di closing kita? Terima kasih kesempatan ini, kami sangat senang bisa berdialog dengan sesama kita, baik itu laki-laki baik itu pun perempuan, karena memang tujuan kita adalah kesetaraan gender. Yang mau kita himbau salah satunya memang kalau kita mau ada kejadian KDRT, kalau kita tidak mempunyai landasan hukumnya untuk menyelesaikan persoalan itu pun kurang bisa. Jadi bagi mahasiswa yang lagi magang, silakanlah belajar itu tentang hukum. Walaupun kita bukan fakultas hukum, tapi rajinlah membaca. Karena dari internet juga, dari Google juga udah cukup. Jadi kasihlah waktu untuk tetap belajar walaupun ilmu apapun itu. Jadi jangan dibatas-batasi ilmunya, karena itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan sehari-hari. Itu makanya rajin belajar. Jadi sampai tua, moto seseorang itu sampai tua belajar terus. Karena apa? Seperti kami yang sudah lansia, kalau tidak rajin membuka Google, kami akan ketinggalan zaman. Bagaimana kami mau mendidik yang di bawah, anak-anak, cucu itu. Jadi tetap walaupun sudah tua tetap harus belajar. Jadi jangan lagi kita mendengarkan bahwa seorang perempuan sudah cukup di dapur. Itu salah pendapat.
Untuk zaman sekarang perempuan bukan di dapur, tetapi perempuan itu harus maju ke depan untuk membantu suami dan membantu rumah tangga. Itu moto kita sekarang. Jadi diharapkan kepada semua yang sudah mahasiswa, ajaklah adik-adiknya supaya tetap belajar, dan kalau boleh kita akan menciptakan anak-anak sedini mungkin itu sudah bisa mempunyai niat bisnis. Jadi nanti yang lagi magang silakanlah arahkan nanti bagaimana anak-anak mulai dari kecil dia sudah tahu mencari uang, sudah tahu dia oh ininya untungnya segini, nanti aku akan bikin seperti ini. Jadi itu nanti lama-lama akan tumbuh sehingga setelah dia dewasa dia akan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik. Itu yang pesan saya. Jadi kalau kita perempuan tidak mengingatkan mulai dari anak-anak ke anak-anak, kita tidak kasih tugas, jangan lagi ada prinsip kita bahwa semua perempuan itu cukup di belakang, cukup di dapur, cukup masak. Apalagi sekarang nggak masak pun sudah tersedia semuanya. Dan karena apa? Kokinya kalau sudah laki-laki mungkin lebih enak masakannya. Ya, jadi sudah berbeda zamannya. Makanya apapun itu dikatakan mulai anak-anak kita harus didik mereka bagaimana supaya berbuat baik dan jangan sampai terjadi kekerasan maupun di rumah tangga ataupun sebenarnya kalau ada KRDT itu tergantung dari individunya juga. Mungkin si individu atau si perempuan yang memancing. Jadi jangan salahkan hanya orang, koreksi diri sendiri. Ya. Jadi itu makanya ya orang-orang yang TKI ke luar negeri itu dia harus dibenahi juga bagaimana untuk mempertahankan diri supaya dia jangan diremehkan oleh orang lain. Karena apa? Setiap manusia itu mempunyai martabat tersendiri. Makanya visi daripada PB itu bagaimana supaya bermartabat dan bermarwah. Itulah. Jadi kita tidak dianggap remeh. Saya kira gitu. Terima kasih. Baik. Untuk closing dari Sekjen PBI mungkin disampaikan kepada wanita seluruh Indonesia untuk bagaimana membesarkan PBI nantinya. Silakan Bu. Terima kasih kesempatan ini. Kita perempuan Batak Indonesia ada bertebar semua perempuan suku Karo, suku Mandailing, ada Nampuak, Pak, Angkola, Simalungun, Batak Toba, semua itu perempuan Batak tanpa membedakan dengan ras dan agama. Mari kita semua berkumpul buat lingkaran seperti Bu Ketum bilang tadi, kita buat lingkaran suatu kekuatan untuk perempuan Batak Indonesia bahkan di seluruh dunia. Jadi kita akan bentuk mulai dari DPP Indonesia, provinsi, kabupaten, bahkan sampai ke kecamatan dan ranting. Jadi demikian, terima kasih. Baik, pemirsa delegasi, kita akhiri acara dialog interaktif kita. Kita sudah mendengar bagaimana PBI, bagaimana peranan mereka terhadap kaum perempuan, bagaimana harapan mereka, bagaimana ketika mereka nanti melihat adanya tidak kesetaraan gender, mereka juga telah menyampaikan harapan mereka agar kaum perempuan juga bangkit, saling bergandeng tangan untuk kemajuan kaum perempuan Indonesia maupun kaum perempuan sedunia. Terima kasih atas kehadiran Ibu Sarma selaku Ketua PBI dan Sekjen Ibu Karyana dan Ibu Elizabeth Bendum dan audiens yang hadir di studio kita. Kita akhiri dialog kita dengan ucapkan horas, horas, horas. Mari kita beri aplaus.